Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Karmila. Nama saya Ayu Andini. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang gelatinum. Gelatin muncul sebagai warna kuning muda hingga agak kuning seperti kaca, rapuh padat. Ini praktis tidak berbau dan tidak berasa, dan tersedia sebagai lembaran, serpihan, dan butiran tembus cahaya, atau sebagai bubuk kasar. Itu menurut Hope edisi 6 halaman 307. Sedangkan menurut FI edisi 6 halaman 482, gelatin adalah suatu zat yang diperoleh dari hidrolisa parsial halogen dari kulit, jaringan ikat putih, dan tulang hewan. Gelatin yang berasal dari prekursor yang diasamkan dikenal sebagai tipe A, dan yang berasal dari prekursor yang dibasahkan dikenal sebagai tipe B. Ini merupakan struktur kimia gelatin yang di dalamnya itu asam amino seperti hidroksifluorin 14%, prolin 16%, glisin 26%, dan kandungannya itu tergantung dari bahan mentahannya. Gelatin tersusun atas rantai polipeptida atau gugus protein. Penyusun dari protein adalah asam amino. Oleh karena itu, maka komponen penyusun gelatin sejatinya adalah asam amino. Dalam setiap molekul gelatin terkandung sekitar 50 hingga 1000 asam amino. Untuk komposisinya yaitu ada asam amino esensial lain, asam amino non-esensial lain, alanin, arginin, asam glutamat, glisin, dan prolin atau hidroksiprolin. Menurut Farmakope edisi 6 halaman 482, larutan gelatin yaitu tidak larut dalam air dingin, mengembang dan lunak bila dicelup dalam air, menyerap air secara bertahap sebanyak 5-10 kali beratnya. Larut dalam air panas, asam asetat 6 normalitas dan campuran panas gliserin dan air. Tidak larut dalam etanol, kloroform, ether, minyak lemak, dan minyak menguap. Stabilitas dan kondisi penyimpanan. Gelatin kering stabil di udara, larutan gelatin berair juga stabil dalam waktu lama jika disimpan dalam kondisi dingin, tetapi dapat terkena degradasi bakteri. Pada suhu di atas sekitar 50 derajat Celcius, larutan gelatin berair dapat mengalami depolimerisasi lambat dan pengurangan kekuatan gel dapat terjadi pada pengaturan ulang. Depolimerisasi menjadi lebih cepat pada suhu di atas 65 derajat Celcius, dan gel kekuatan dapat berkurang setengahnya bila larutan dipanaskan pada 80 derajat Celcius selama 1 jam. Dengan berat molekul yang lebih rendah, bahkan membusuk lebih cepat. Gelatin dapat disterilkan dengan panas kering, harus disimpan dalam wadah kedap udara di tempat sejuk, berventilasi baik dan kering. Inkompatibilitas. Gelatin adalah bahan amphoter dan akan bereaksi dengan asam dan basis. Ini juga merupakan protein dan dengan demikian menunjukkan sifat kimia karakteristik bahan tersebut. Misalnya, gelatin mungkin dihidrolisis oleh sebagian besar sistem proteolitik untuk menghasilkan asam aminonya. Gelatin juga akan bereaksi dengan aldehid dan gula aldehid, polimer anionik dan kationik, elektrolit, ion logam, pengawet, pengoksidasi kuat, dan surfaktan. Ini diendapkan oleh alkohol, kloroform, ether, garam merkuri, dan asam tanat.
Gel ini bisa dicairkan oleh bakteri kecuali diawetkan. Beberapa dari interaksi ini dimanfaatkan untuk mengubah file sifat fisik gelatin, misalnya gelatin dicampur dengan plasticizer seperti gliserin untuk menghasilkan kapsul gelatin lunak dan suppositoria. Agar-agar diolah dengan formaldehid untuk diproduksi gastroresistance. Ini menurut Hoppe edisi 6 halaman 309. Menurut Hoppe edisi 6 halaman 307, gelatin adalah istilah umum untuk campuran fraksi protein yang dimurnikan diperoleh baik dengan hidrolisis asam parsial atau disebut gelatin tipe A, atau dengan hidrolisis basa parsial atau disebut gelatin tipe B. Dari kolagen hewan diperoleh dari tulang sapi dan babi, kulit sapi atau kulit babi, dan kulit ikan. Kategori fungsional gelatin menurut Hoppe edisi 6 halaman 307 yaitu ada agen pelapis, agen pembentuk film, agen pembentuk gel, agen penangguhan, pengikat tablet, dan zat peningkat viskositas. Karakterisasi gelatin meliputi pengukuran rendemen mengacu pada kadar air, kadar abu, derajat keasaman atau pH, dan viskositas metode Oswald. Analisis viskositas berdasarkan penentuan waktu alir aqueous dan larutan gelatin, konsentrasinya 6,67% B/B menggunakan vignometer Oswald 350. Gelatin banyak digunakan dalam berbagai formulasi farmasi, termasuk penggunaannya sebagai bahan matriks biodegradable dalam sebuah sistem pengiriman implan. Meskipun paling sering digunakan untuk membentuk kapsul gelatin keras atau lunak, dalam kapsul keras, obat aktifnya adalah selalu dimasukkan ke dalam isian. Sedangkan dalam kapsul lunak, obat zat juga dapat dimasukkan ke dalam cangkang. Kapsul lunak yang tebal, gelatin larut dalam air hangat. Dan kapsul gelatin bisa awalnya membengkak dan akhirnya larut dalam cairan lambung untuk melepaskan isi dengan cepat. Kapsul keras diproduksi dalam dua bagian dengan cara dicelupkan tim cetakan stainless steel yang dilumasi ke dalam larutan gelatin 45-55 derajat Celcius, viskositas yang ditentukan, yang tergantung pada ukuran kapsul dan apakah topi atau badan akan dibentuk. Gelatin diambil oleh tim sebagai hasil gelas, dan ketebalan film yang dihasilkan adalah diatur oleh viskositas larutan. Cangkang kapsulnya melewati aliran udara dingin untuk membantu pengaturan gelatin, dan setelah itu dikeringkan secara perlahan. Dan volume kelembaban yang tinggi, udara terkontrol yang dipanaskan hingga beberapa derajat di atas suhu lingkungan dan ditiup langsung di atas tin. Bagian kapsul dilepas dari tin mereka, dipangkas dan dipasang bersama. Itu menurut Hoppe edisi 6 halaman 307. Kegunaan gelatin banyak digunakan dalam berbagai formulasi farmasi, termasuk produk oral dan parenteral. Secara umum, bila digunakan dalam gelatin, formulasi oral mungkin dianggap sebagai bahan tidak beracun dan tidak iritan. Ini menurut Hoppe edisi 6 halaman 309. Nah, gelatin
digunakan dalam pembuatan kapsul untuk menyalut tablet, dapat diwarnai dengan pewarna yang diizinkan. Dapat mengandung sulfur dioksida tidak lebih dari 0,15%. Dan dapat mengandung natrium lauryl sulfat dengan kadar yang sesuai dengan zat antimikroba yang sesuai. Pemberian lembaran kepingan atau potongan atau serbuk kasar sampai halus, kuning lemah atau coklat terang, warna bervariasi tergantung ukuran partikel. Larutannya berbau lemah seperti kaldu, jika kering stabil di udara, tetapi mudah terurai oleh mikroba jika lembab atau dalam bentuk larutan. Seperti itu. Ini merupakan gambar dari gelatin, yang sebelah kiri merupakan serbuk dari gelatin, yang sebelah kanan itu menunjukkan gel dari gelatin. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.